Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rancangan organisasi. Rancangan organisasi ini adalah keseluruhan rangkaian dari elemen struktural dan hubungan di antara elemen-elemen tersebut yang digunakan untuk mengelola organisasi secara normal. Selanjutnya, saya Lovina Kristina Manembu dengan NIM 190611102025 akan membahas materi tentang ada 3 rancangan atau desain organisasi yang umum, yaitu rancangan dengan struktur sederhana, rancangan organisasi birokrasi atau bureaukrasi, dan organisasi dengan struktur matriks. Dengan struktur yang sederhana ditandai oleh departmentalization yang sedikit, span of control yang lebar, kewenangan dipegang terpusat pada satu orang, dan formulasi sedikit. Rancangan ini biasanya dapat ditemukan pada organisasi usaha yang kecil, di mana pimpinannya juga menjadi pemilik. Misalnya pedagang-pedagang batik, usaha menjahit pakaian. Perusahaan yang formulasinya sedikit dinamakan juga organisasi organik, sedangkan perusahaan yang banyak formalisasinya disebut organisasi mekanik. Birokrasi. Birokrasi adalah salah satu struktur dengan tugas-tugas yang beroperasi sangat rutin. Dicapai melalui spesialisasi. Pelaksanaan tugas-tugas administrasi kepegawaian, misalnya tugas perhitungan pengajian setiap bulan, ditambah dengan tambahan insentif yang dihitung berdasarkan peraturan-peraturan tertentu yang telah diformalisasi, merupakan tugas rutin yang setiap bulan harus dilakukan. Selanjutnya, struktur matrik. Struktur matrik merupakan rancangan organisasi lain yang populer. Bila kedua rancangan organisasi di atas berlaku, one man, one boss, setiap bawahan memiliki 2 alasan. Pada struktur matrik, setiap bawahan memiliki 2 alasan. Matriks mengkombinasi 2 bentuk departementalisasi, yaitu fungsional dan produk. Struktur matriks dapat ditemukan dalam organisasi-organisasi periklanan, perguruan tinggi, rumah-rumah sakit, perusahaan konsultan, manajemen, dan sebagainya. Pada contoh pengembangan perusahaan, dan kelompok kami memilih perusahaan Samsung. Samsung adalah salah satu perusahaan perangkat elektronik terbesar di dunia yang berpusat di Seocho Samsung Town, Seoul, Korea Selatan. Samsung menjadi perusahaan terbesar di Korea Selatan dan menjadi ikon dari Samsung Group yang merupakan konglomerasi terbesar di Korea Selatan. Nama Samsung itu sendiri diambil dari sebuah kata dalam bahasa Korea yang memiliki arti 3. Pada tahun 1991, Samsung Group dan PT Metrodata melakukan kerjasama dengan mendirikan pabrik elektronik di kawasan JBK Cikarang, Bekasi dengan nama PT Samsung Metrodata Elektronik. Tonggak sejarah baru bagi bisnis elektronik Indonesia sekaligus meramaikan industri elektronik di Indonesia. Pada tahun 1993, Chairman Samsung Group Lee Kim Hee memperkenalkan identitas CIP pada tahun 1994. Pembangunan pabrik color TV, fasilitas olahraga dan kesejahteraan, serta tape recorder yang ke-1 miliar audio. Pada tahun 1997, perusahaan Samsung mengganti nama menjadi PT Samsung Elektronik Indonesia, dan pada tahun yang ke-1998 mengangkat Mr. Shin Meng yang menjadi Presiden Direktur PT Samsung Elektronik yang baru. Tahun 2000, perusahaan Samsung mengangkat Mr. Osak Ha menjadi Presiden Direktur PT Samsung Elektronik Indonesia, menggantikan Mr. Shin Men Yang, dan pada tahun 2001, Samsung mengoperasikan kembali pabrik televisi Samsung di kawasan industri Cikarang, Bekasi. Pada tahun 2003, Samsung memproduksi DVD player, DVD combo, handphone, color monitor, dan projection TV. Pada tahun 2003, perusahaan Samsung mendapatkan penghargaan Primania 2003 untuk kategori ekspor besar. Namun, berkat industri elektronik Samsung, akhirnya bisa berhasil untuk terus tumbuh hingga sekarang. Samsung saat ini dikenal sebagai produsen handphone Android terbesar di dunia. Awal kesuksesan Samsung di dunia smartphone dimulai pada 27 April 2009. Saat itu, Samsung meluncurkan handphone Android pertamanya, Samsung i7500. Selanjutnya, keberhasilan Samsung dalam platform Android dimulai dengan peluncuran Samsung Galaxy Series E yang diluncurkan pada Maret 2010.
Dan selanjutnya Desember 2013, perusahaan Samsung juga sudah merilis smartphone Samsung Galaxy Series J. Samsung Galaxy Series J pada Android platform telepon ini awalnya dikembangkan oleh operator seluler Jepang NTT Docomo pada musim gugur tahun 2013 dan versi luar negeri yang awalnya dirilis di Taiwan pada Desember tahun 2013. Selanjutnya, diagnosis organisasi. Diagnosa organisasi merupakan suatu hal penting bagi organisasi dalam kaitannya dengan perubahan. Langkah pertama dalam perubahan adalah mengenali organisasi untuk menentukan perubahan apa yang diperlukan oleh organisasi tersebut. Penentuan fokus apa yang akan dilakukan perubahan menentukan sukses tidaknya perubahan itu sendiri. Oleh karena itu, langkah pertama dalam perubahan ini adalah membuat diagnosa terhadap organisasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai HR Intelligence Report, di mana mengungkapkan terdapat beberapa model yang dapat dilakukan untuk melakukan diagnosa organisasi. Di antaranya yang pertama, Force Field Analysis, yang kedua, Griffiths Model, yang ketiga, Open System Theory,